Wilayah Kabupaten Jombang masa kini merupakan Kembang Majapahit. Gapura Barat adalah desa Tunggulono, Kecamatan Jombang, sedang Gapura Selatan adalah desa Rimbi, Kecamatan Barong. Hingga kini banyak dijumpai nama-nama desa dan kecamatan yang diawali dengan prefiks Mojo di antaranya Mojo Agung, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Tengah, Mojo Trisno, Mojo Ngapit, Mojo Kuripan, dan sebagainya. Salah satu peninggalan Majapahit di Jombang adalah Candi Arimbi di Kecamatan Bareng. Menyusul runtuhnya Majapahit, agama Islam mulai berkembang. Jombang kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Seiring dengan melemahnya pengaruh Mataram, kolonialisasi Belanda menjadikan Jombang sebagai bagian dari wilayah VOC-nya pada akhir abad ke-17, yang kemudian menjadi bagian dari Hindia Belanda pada awal abad ke-18, dan juga seperti daerah lain pernah diduduki oleh bala tentara Dai Nippon Jepang pada tahun 1942 sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jombang juga merupakan bagian dari wilayah gerakan revolusi kemerdekaan Indonesia. Etnis Tionghoa juga berkembang dengan adanya 3 kelenteng di wilayah Jombang yang sampai sekarang masih berfungsi. Etnis Arab juga cukup signifikan berkembang. Hingga kini pun masih ditemukan sejumlah kebangsaan yang mayoritasnya adalah etnis Tionghoa dan Arab, terutama di kawasan perkotaan. Tahun 1811 didirikan Kabupaten Mojokerto yang wilayah meliputi Kabupaten Jombang masa kini. Jombang merupakan salah satu residen di dalam Kabupaten Mojokerto. Bahkan Trowulan di mana merupakan pusat kerajaan Majapahit masuk dalam Kawedanan under District Afdeling Jombang. Alfred Russel Wallace 1823 sampai 1913, naturalis asal Inggris yang memformulasikan teori evolusi dan terkenal akan garis Wallace, pada mengunjungi dan bermalam di Jombang ketika mengeksplorasi keanekaragaman hayati Indonesia. Tahun 1910 Jombang memperoleh status kabupaten yang memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto dengan Raden Aditya Arya Surowadiningrat sebagai Bupati Jombang pertama. Masa pergerakan nasional, wilayah Kabupaten Jombang memiliki peran penting dalam menentang kolonialisme. Beberapa putra Jombang merupakan tokoh perintis kemerdekaan Indonesia, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri NU dan pernah menjabat ketua Masyumi, dan Kiai Haji Wasid Hasyim, salah satu anggota BPUPKI Pemuda, serta Menteri Agama Republik Indonesia pertama. Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur mengukuhkan Jombang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan yang mencakup 300 desa, 302 desa dan 4 kelurahan. Sebagai pusat pemerintahnya adalah Kecamatan Jombang. Kecamatan Musikan merupakan pemekaran dari Kecamatan Kudu yang dibentuk pada tahun 2001. Demografi penduduk pada tahun 2020, penduduk Jombang mencapai 1.318.062 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.137 jiwa per kilometer persegi, terdiri dari 664.605 laki-laki dan 653.457 perempuan. Sedikitnya 55% penduduk tinggal di wilayah perkotaan. Konsentrasi sebaran penduduk terutama di Kecamatan Jombang dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi yakni 3.198 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Tambelang bagian selatan, Kecamatan Petorongan bagian tengah dan selatan, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Mojowarno bagian utara dan timur. Sepanjang Jalan Raya Jombang, Peterongan, Mojo Agung, Mojokerto, serta sepanjang Jalan Raya Jombang, Diwe, Blimbing, Ngoro, Kandangan. Kawasan padat penduduk lainnya adalah kawasan perkotaan di Kecamatan Ploso, Perak, dan Ngoro.
Bagian barat laut yang merupakan perbukitan kapur dan bagian tenggara yang merupakan daerah pegunungan merupakan kawasan yang memiliki padat penduduk jarang. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 sampai 2020 mencapai 0,96%, meningkat dibandingkan periode 2000 sampai 2010 yang sebesar 0,67%. Etnis dan bahasa. Penduduk Jombang pada umumnya adalah etnis Jawa, namun terdapat minoritas etnis Tionghoa dan Arab yang cukup signifikan. Etnis Tionghoa dan Arab umumnya tinggal di kawasan perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa yang dituturkan banyak memiliki pengaruh dialek Surabaya yang terkenal egaliter dan blak-blakan. Kabupaten Jombang juga merupakan daerah perbatasan dua dialek bahasa Jawa antara dialek Surabaya dan dialek Mataraman. Beberapa kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kediri memiliki pengaruh dialek Mataraman yang banyak memiliki kesamaan dengan bahasa Jawa Tengahan. Salah satu ciri khas yang membedakan dialek Surabaya dengan dialek Mataraman adalah penggunaan kata arek sebagai pengganti kata bocah dan kata cak sebagai pengganti kata mas. Agama. Sebagian besar agama yang dianut penduduk Jombang adalah Islam, dianut oleh 97,35%. Penduduk Kabupaten Jombang diikuti dengan agama Kristen Protestan 1,63%, Katolik Roma 0,53%, Hindu 0,33%, Buddha 0,09%, dan Konghucu 0,07%. Meskipun Jombang dikenal sebagai sebutan kota santri karena banyaknya sekolah pendidikan Islam, pondok pesantren di wilayahnya, namun kehidupan beragama di Kabupaten Jombang sangat toleran. Di Kecamatan Mojowarno atau sekitar 8 km dari pondok pesantren Tebu Ireng merupakan kawasan dengan penduduk mayoritas beragama Kristen Protestan. Dan daerah tersebut pernah menjadi pusat penyebaran salah satu aliran agama Kristen Protestan pada era kolonial Belanda, dengan bangunan gereja tertua dan salah satu yang terbesar di Jawa Timur, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Mojowarno, dengan dilengkapi rumah sakit Kristen dan sekolah Kristen. Agama Hindu juga dianut sebagai sebagian penduduk Jombang, terutama di kawasan selatan, Wonosalam, Bareng, dan Ngoro. Selain itu, Kabupaten Jombang memiliki 3 kelenteng yang cukup tua dan terkenal di Pulau Jawa, yakni Hok Leong Kiong di Kecamatan Jombang, didirikan kurang lebih tahun 1890. Hong Sang Kiong di Kecamatan Gudo didirikan kurang lebih tahun 1710, dan Bo Hwai Bio di Kecamatan Mojo Agung didirikan kurang lebih tahun 1930. Pendidikan. Kabupaten Jombang memiliki sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Darul Ulum Undar, Universitas Kiai Haji Awahab Asbullah Unwaha, Institut Agama Islam Bani Fatah IAI Bafa Jombang, STKIP PGRI Jombang, STY PGRI Dewantara, Universitas Hasyim Asy'ari, UNHA CSY, Universitas Pesantren Darul Ulum, UNIPDU, Stikes Pemkab Jombang, Stikes Itsmi, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tasib STAIA, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah STIES Babu Salam. Kabupaten Jombang memiliki kurang lebih 409 SD atau sederajat, 270 SMP atau sederajat, 140 SMA atau sederajat, dan 69 SMK atau sederajat. Keseluruhannya meliputi sekolah negeri maupun swasta. Komunikasi dan media massa. Jombang memiliki satu kode area dengan Mojokerto, yakni 0321. Operator telepon seluler yang beroperasi di Jombang untuk GSM adalah Telkomsel, Indosat, Tri, dan XL Komindo. Di Jombang terdapat beberapa stasiun radio FM, termasuk 2 kali pemerintah serta sejumlah tabloid, majalah, dan surat kabar regional. Leading newspaper di Jombang antara lain adalah Harian Seputar Indonesia, Sindo, Jawa Pos, Radar Mojokerto, Suara Indonesia,
Kompas, Titik Masyarakat, Suara Jatim Pos, Surya, Bangsa Memorandum, Surabaya Pagi, dan Jatim Mandiri. Di samping itu ada beberapa media online yang diterbitkan di Kabupaten Jombang seperti jombang.com, Nusantara Pos. Dan di Jombang dapat dengan jelas menangkap saluran TVRI, 13 TV swasta nasional, 1 stasiun televisi lokal Jombang, RCTV, serta beberapa stasiun televisi lokal dari Surabaya, Malang, dan Kediri. Ekonomi pertanian. Sektor pertanian menyumbang 38,16% total PDRB Kabupaten Jombang. Meski nilai produksi pertanian mengalami peningkatan, namun kontribusi sektor ini mengalami penurunan. Sektor pertanian digeluti oleh setidaknya 31% penduduk usia kerja. Tradisi kemudahan yang disediakan oleh alam dan adanya terobosan baru rupanya menjadikan alasan untuk bertahan. Kesuburan tanah di sini konon dipengaruhi oleh material letusan Gunung Kelut yang terbawa arus deras Sungai Brantas dan Kali Konto, serta sungai kecil lainnya. Sistem pengairan juga sangat ekstensif dan memadai, dan 83% diantaranya merupakan irigasi teknis.